Artinya apa? Kalau kita sekarang banyak penyakit, sakit-sakitan, banyak keluhan, artinya ada hal-hal dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang kita langgar. Itu aja, pasti kita langgar. Maka dibekasi Allah softwarenya. Tadi kita bicara tentang software pertama. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah. Bahkan dengan air kayak begini, kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa dengan surat Asy-Syu'ara. Allah bilang apa? Fa iza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan, bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu. Saya baca buku ini judulnya The Longevity Solution, ya, yang mengarang dua dokter Amerika. Mereka ini menterapi pasien-pasiennya mereka dengan apa? Dengan puasa. Dan puasanya apa? Puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Harusnya orang ini kalau kenal Islam, masuk Islam. Karena Nabi sudah sampaikan itu 1400 tahun yang lalu. Bayangkan harus sekalian, SOP udah jelas banget. Ini yang bahasa saya itu software. Manusia untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah, maka dia harus sehat. Tidak mungkin manusia itu bisa menjalankan atau beribadah kalau nggak sehat. Maka Allah ciptakan apa? Sarana prasarananya. Ada tanda kutip softwarenya, ada hardwarenya. Softwarenya apa? Tadi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'malun. Dan kalau kamu tahu puasa itu lebih baik untukmu, kata Allah. Artinya apa? Nabi SAW contohkan kepada kita. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? Oh, pertanyaan. Saya kira mobil mau dipindahin. Nabi ajarkan kepada kita. Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah kenyang. Nabi nggak pernah kenyang. Ubannya Nabi kita alaihissalam ketika meninggal 3 lembar. Uban itu tanda oksidasi, tanda penuaan. Kenapa? Makan beliau tidak berlebihan. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu ternyata dalam sebulan beliau hanya makan kurma dan minum air. Dan ini detoksifikasi yang terbaik. Kalau Anda baca feed saya tadi pagi, memang iya. Bahkan kemarin saya dapatkan ada seorang yang mengabarkan ke saya, dia bilang tumornya hilang setelah dia menerapkan hanya makan kurma dan minum air putih. Lihat, Nabi kita tuh manusia yang paripurna. Saya, Pak Suryadi, ya teman-teman dokter ini sekolah dokter. Pertanyaannya, ada role modelnya nggak? Ada orang yang bisa dijadikan contoh nggak? Yang sehatnya paripurna? Nggak ada. Nabi sangat paripurna, nggak pernah sakit. Sakitnya pun cuma 2 kali. Ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan daging kambing, dan ketika beliau meninggal. Itu aja sakit yang berat, lain nggak ada. Artinya apa? Kalau kita sekarang banyak penyakit, sakit-sakitan, banyak keluhan, artinya ada hal-hal dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang kita langgar. Itu aja, pasti kita langgar. Maka dibekasi Allah softwarenya. Tadi kita bicara tentang software pertama. Software pertama itu namanya puasa. Maka mulai sekarang teman sekalian, kalau Anda mau sehat, jangan biasakan banyak-banyak makan. Dan makan yang terbaik adalah di waktu matahari masih terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu makan paling baik. Maka Nabi mencontohkan apa? Rasulullah SAW ketika ba'da isya, beliau tidak makan, tidur. Itu contohnya begitu. Nanti malam kita lihat apakah Anda masih makan. Ya. Nabi itu seperti, pola makan Nabi itu sederhana sekali, sangat sederhana. Ya, nggak banyak kayak kita zaman sekarang yang inilah itu segala macam. Ya, ada makanan beliau makan, nggak ada makanan ya puasa, selesai. Seperti itu aja sebenarnya. Oke, itu tools yang pertama. Kita lihat lagi, kolbu itu bisa disehatkan dengan puasa. Maka salah satu yang sering saya sampaikan bahwa kita tidak akan bisa merasakan dekatnya diri kita dengan Allah, bisa tergetar hati kita, bisa berlinangan air mata dalam keadaan perut kenyang, nggak bisa. Maka kata kuncinya apa? Mulai sekarang jangan makan untuk kenyang, tapi makanlah untuk memenuhi hak tubuh kita. Dengan hak itu kita bisa beribadah kepada Allah. Itu
Jangan makan untuk kenyang. Dan Nabi kasih cluenya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Kata Allah apa? Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan kalian tapi jangan berlebihan. Jadi mulai sekarang jangan makan sampai kenyang. Stop makan. Kenapa? Kalau sampai kenyang maka iman kita bisa lemah, kata ulama. Ya, seperti itu. Itu tools yang pertama, puasa. Tools atau software yang kedua, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lagi sakit, apapun sakitnya, ambil air wudhu ya, lalu sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku zalim dengan diriku, aku zalim dengan makananku selama ini, maka beri aku petunjuk ya Rob, apa tumbuhan atau produk yang kau ciptakan di atas tanahmu ini ya Allah, yang bisa mengobati, menyembuhkan penyakitku dengan izinmu dengan sangat mudah. Orang lupa sering doa kayak begitu, betul? Ketika sakit yang dicari siapa? Dokter, rumah sakit, herbalis. Dia lupa ada Tuhan yang menyembuhkannya dia. Pertanyaannya, apakah dengan ketika kita makan sesuatu itu Allah sembuhkan? Allah alam, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini akidah kayak begitu. Mau Allah sembuhkan silakan, itu kehendak Allah. Mau Allah belum sembuhkan silakan. Maka kan sabar. Lagi ada penyakit sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun makan yang nggak sehat. Tanya dokter, herbal apa yang cepat mengobati penyakit saya? Mana bisa cepat? Badan sudah penuh dengan sampah. Gitu loh. Sabar sedikit. Ya. Ista'ini bis-sabri was-shalah. Oke? Nabi SAW mencontohkan seperti itu mas sekalian. Nabi ketika beliau ada masalah, yang beliau kerjakan pertama kali apa? Beliau berwudu dan sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah. Bahkan dengan air kayak begini, kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa dengan surat Asy-Syu'ara. Allah bilang apa? Fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan, bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu. Orang-orang ikhlas meminta kepada Allah, sebagaimana seorang nabi pernah sakit lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit, maka Allah wahyukan kepada nabi tadi, minum tumbuhan ini segala macam, dan dia sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika dia sakit lagi, dia lupa doa, sakit yang sama, dia makan obat yang sama, Allah tidak sembuhkan. Itu dahsyatnya doa. Maka jangan, kalau bahasa itu jangan songong di hadapan Allah. Teorinya kita, kehebatan kita, ilmu kita, kalau Allah belum berkehendak nggak bisa. Yang Allah butuhkan adalah hamba-hambanya yang ikhlas. Ikhlas apa? Fafirru ilallah. Maka orang yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat duha, dan rajin baca Quran, tidak akan mungkin kena penyakit degeneratif. Nggak mungkin. Kenapa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Kita bicara tentang madu. Sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa, tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ada penelitian, baca penelitian tentang dahsyatnya sholat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang. Dan bahkan kalau boleh saya katakan, kalau Anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud. Wallahi. Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang dokter. Dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu di sama beliau disuruh baca Quran dan berzikir. Yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal. Coba. Itu dahsyat Al-Quran. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran? Wallahualam, kita nggak tahu apa, tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi, mungkin dari yang tidak halal yang masuk, dari behaviornya, dari adabnya segala macam, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah demam suatu hari. Diceritakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? Dia bacakan Al-Fatihah ke badannya, dia usapkan dengan Al-Fatihah tadi, dan seketika itu demamnya turun. Kenapa kita sekarang nggak bisa? Karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal yang berhubungan dengan akidah.
Maka saya agak heran ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu, bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu, tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? Musibah besar. Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kolbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek, 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka saya katakan Bapak sekalian, kalau Anda punya penyakit apapun, pengobatan yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah bacalah Al-Quran. Di situ ada mukjizatnya. Buat diri kita tuh bergetar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau engkau membaca Quran maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Kita begitu gampang lihat apa ya, sesuatu yang akhirnya apa ya, mungkin heart touching, heart soothing, mata kita mengalir. Tapi kenapa Al-Quran tidak memberikan efek gitu loh? Ya, kenapa Al-Quran? Ini saya katakan tadi, mari kita kembalikan kepada tanda kutip softwarenya Allah. Ya, maka ketika Anda baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini menjadi wasilah penyembuhan penyakitku. Bisa nggak? Insya Allah, wah, kalau kita yakin pasti bisa. Ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini meningkatkan kecerdasan. Seringnya kita punya sesuatu yang besar tapi kita tidak memanfaatkan. Contoh air Zam-Zam. Anda tahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ketika minum air Zam-Zam, apa yang dia baca atau dia niatkan? Kita selama ini ketika minum air Zam-Zam mintanya apa? Rezeki, jodoh, kesehatan. Imam Syafi'i ketika meminum air Zam-Zam dia minta apa? 3 hal yang beliau minta. Ya Allah jadikan aku ulamanya umat ini, minum air Zam-Zam. Ya Allah jadikan, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, beliau, ya Allah dengan wasilah air Zam-Zam ini matikan aku dalam husnul khotimah. Itu lama. Kita mengerdirkan sesuatu, kita menyempitkan sesuatu yang jelas besar kebaikan di situ. Imam Abu Hunaifah, Abu Hadifah, apa yang beliau kerjakan ketika minum air Zam-Zam? Dia bilang, ya Allah dengan keberkahan air Zam-Zam ini, bukan air Zam-Zam nih, contoh aja. Dia katakan apa? Ya Allah hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Pikir lu jauh banget dari depan sana. Maka ada pernah suatu kisah, saya pernah baca kisah ini, seorang wanita muslim di Jerman, dia divonis sama dokter kena kanker. Kanker ini sudah stadium lanjut, kisah nyata, saya baca itu, dan subhanallah akhirnya dia, karena dia muslim, apa dia kerjakan? Akhirnya dia udah, dokter bilang ini nggak lama hidupnya lah gitu loh, bahasa teorinya begitu. Apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh, nangis di hadapan Allah, minta semua. Tiba-tiba waktu dia nangis itu ada seorang askar wanita menghampiri dia. Ibu kenapa menangis? Dia bilang, saya sakit kanker gini, dia bilang. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Di sini ada suatu hal yang luar biasa, kata tentara tadi. Apa itu? Zam-Zam. Mintalah sama Allah dengan Zam-Zam tadi. Dia minum Zam-Zam tadi dengan keyakinan yang luar biasa. Pulang dia ke Jerman, dicek lagi, hilang semua kankernya. Makanya saya katakan, kita nih untuk beribadah tadi, untuk jadi upload tadi, toolsnya sudah Allah siapkan, teman-teman sekalian. Udah Allah siapkan. Kalau Anda tahu, mungkin belum tahu ya, kalau saya sakit atau keluarga sakit, anak sakit, yang saya kerjakan pertama kali apa? Saya akan ambil handphone. Ngapain? Saya akan m-banking, saya akan bersedekah, minta sama Allah dengan keberkahan sedekah tadi, ya Allah sembuhkan penyakit ini gitu. Itu software yang ketiga. Tadi kan sholat, puasa, sedekah. Maka dengan, kalau gini, ada satu yang Bapak Ibu harus pahami. Kalau urusannya sama Allah, maka jangan tanggung-tanggung. Contoh gini, di dompet Anda, misalkan ada uang, sebelum kita dompet deh. Kalau saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong, nggak mau saya. Kurang ajar kalau saya bilang dalam saya kurang ajar sama Allah. Anda diundang gubernur ya atau presiden, nggak mungkin pakai kaos oblong. Sekarang sholat pakai kaos oblong. Kalau bahasa saya, maaf, yang pakai kaos oblong ya sudah, mau diapain?
kurang beradab, gitu loh. Kalau Anda bisa pakai sejadah yang bagus ketika mau sholat, pakai sejadah yang bagus. Itu adab kita sama Allah. Gimana Allah mau kasih rezeki? Gimana Allah mau kasih sehat? Kita dengan Allah aja nggak beradab. Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam, ganti baju setiap malam, pakai wangi-wangian, ada adabnya. Bahkan Nabi SAW sampaikan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, jadi umat Islam ini harusnya umat yang bebas karies, bebas karang gigi. Kenapa? Kata Nabi apa? Nabi bilang begini, kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka akan wajibkan mereka setiap habis wudhu bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka akan wajibkan mereka setiap mau sholat, mereka bersiwak. Kalau sholat 5 waktu saja yang wajib, ya, kita sudah 5 kali sehari, maka wudhu sama sholatnya sudah 10 kali kita bersiwak loh. Masya Allah kan? Itu baru siwak. Saya ngitung-ngitung dengan sholat rawatib kita, total ada 30 kali kita bersiwak. Bayangkan. Dan isi siwak itu apa? Isi siwak itu adalah isinya pasta gigi zaman sekarang. Ada fluoride-nya, ada silikanya, ada natriumnya, semua ada di situ. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Masya Allah kan? Islam itu agama yang sangat sehat dan sangat low budget dalam urusan kesehatan, begitu. Maka saya katakan tadi, ya, kalau saya pribadi ya, ketika misalkan ada kencelengan lewat kayak begini, kalau Anda punya uang yang masih kinclong, masih rapi, masukkan yang itu. Kalau Anda punya uang 5.000 dan uang 50.000, masukin 50.000. Yang terbaik berikan untuk Allah. Anda harus menembus batas threshold bakhil. Bakhilnya kita tuh harus kita lewatin. Lawan. Ya, lawan. Saya punya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda ya, mudah-mudahan. Saya punya kebiasaan, saya itu kalau ada apa ya, di dompet saya itu jarang ada isinya. Sebab kalau ada isinya biasanya saya sering banget saya habisin isinya. Ya. Bicara tentang dompet, saya juga kadang-kadang pengen lah beli sesuatu. Di kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman sekalian. Waktu itu saya apa tuh namanya? Nanti petugas sedekahnya nyusul. Sebentar, jangan dulu, jangan bergerak dulu. Jadi saya gini, saya pernah pengen beli jam suatu hari. Suatu hari saya pengen beli jam. Jam tuh nggak, anggaran saya nggak bisa beli itu, nggak bisa, belum cukup duitnya. Tapi saya bilang sama Allah, dalam doa saya bilang, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya bilang. Begitu saya ngomong sama Allah dalam doa saya. Nah, lama kemudian ketika 3 bulan saya beli jam tadi. Jam itu saya pakai dengan bahagia, tanda kutip dengan bangga, kan bisa beli sesuatu. Dan kalau kita membeli barang untuk diri kita sendiri, nggak apa-apa, sedekah, nggak masalah. Ya, suatu hari saya pergi suatu acara, dan di acara tersebut, terus sekalian, saya lagi nunggu panitia, saya sholat duha. Di samping saya ada supir taksi. Kemudian dia lagi sholat, saya sudah selesai, saya baca Quran. Apa yang Allah singgung ke saya saat itu? Allah singgung saya dalam surat Ali Imran. Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Allah kasih pesan. Apa yang saya kerjakan? Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak cinta jam ini. Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi, saya ambil uang di ATM, cukup banyak uangnya. Pak, pulanglah Pak, kumpul sama keluarga. Gitu. Itu bahasa saya itu untuk menembus threshold bakhilnya kita. Ketika Anda memasukkan uang 2.000, plong, gampang. Maka perasaan yang sama juga harus Anda rasakan ketika masuk uang 100.000. Harus sama. Dunia nggak ada nilai untuk kita, nggak ada nilai. Begitulah Sa'ad bin Ubadah mengajarkan. Setiap hari pengusaha kurma di zaman Rasulullah SAW, dia sahabat Nabi, setiap hari sama anaknya ngomong, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau hutang datang ke tempat kami. Setiap hari keuntungannya. Maka kolbu kita itu akan nyantol sama dunia. Kalau apa? Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia tadi yang kita letakkan di situ, gak bisa dia ketemu nanti, susah dia bergetarnya. Maka saya sampaikan, ketika sesuatu urusan sama Allah, kasih yang terbaik. Anda punya uang di dompet Anda kayak sekarang, coba sekali-sekali
tantang diri Anda, habisin isi dompetnya, kasih masuk ke kain celengan atau apapun sedekah. Saya kemarin subhanallah pas acara di Batam, tiba-tiba ada ibu-ibu dari Singapura datang, dia konsul ke saya nggak tahu siapa, tiba-tiba masuk ke ruangan panitia, ngobrol sama saya, dia bilang nggak banyak ceritanya, tiba-tiba dia sodorin saya amplop, apa kayak amplop ampau kita lebaran dulu, isinya berapa coba? $100 Singapura, ngomong 10 menit saya dikasih $100 Singapura, sekitar 1,3 juta loh, 2 lembar, $50. Saya terima uang itu, tapi apa yang saya kerjakan? Saya kalau terima uang kayak begitu tuh kadang-kadang saya pengen saya kasih lagi. Suatu hari saya pergi ada kajian di Bintaro, numpang sholat, waktu itu di masjid sebelum acara tersebut, ada supir, ada satpam, ada security, uang $50 tadi saya kasih sama dia. Kaget, Bapak nanti pergi ke money changer tukar, saya bilang. Gitu. Dan Allah sering kali memberikan kepada kita clue-clue tadi. Anda mungkin dari sini, dari rumah ke sini tadi, tiba-tiba mungkin Allah alihkan pandangan kita ke orang lagi dorong gerobak, mungkin lagi bawa anaknya di atas gerobak. Saya nggak tahu di sini, mungkin di Jakarta banyak, di Bekasi banyak yang anaknya kadang-kadang atau tidur di atas gerobak sampah atau gerobak rongsokan tadi, kan banyak. Itu cara Allah untuk mencuci hati kita. Kebetulan nggak? Nggak kebetulan. Anda kasih uang sama dia 5.000, dia kan katakan terima kasih. Tapi kalau Anda kasih dia uang 200.000, 300.000, mungkin dia akan berlinangan air mata, lalu saat itu dia akan mendoakan Anda dan pintu langit terbuka untuk Anda. Gitu teman sekalian. Ini cara, dan saat itulah kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan luar biasa. Kalau sudah bahagia, pasti sehat. Pasti sehat. Ya, ini kan panitia lagi puter-puter nih sedekah. Ya, keluarin sih. Keluarin semua. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Kalau Anda bisa pergi umroh dan bisa beli paket umroh yang paling terbaik, hotel paling baik, pesawat paling baik, pakai itu. Jangan beli umroh yang murah. Karena toh akan diganti sama Allah kok. Bahkan di pesawatnya, kalau Anda bisa upgrade ke bisnis kelas, pakai bisnis kelas. Toh itu sedekah kita untuk Allah. Saya kemarin, alhamdulillah sempat Allah kasih haji ya, tahun ini kemarin itu, subhanallah, itu bisnis kelasnya habis coba. Bisnis kelas itu harganya lumayan loh. Tapi orang ngerti, urusan sama Allah, pasti Allah akan ganti. Itu caranya begitu. Jadi kalau mau sehat, berikan bonus atau lakukan sesuatu yang orang tidak kerjakan. Orang sholat duha 2 rakaat, Anda 12 rakaat. Orang malam tidur, kita bangun. Orang siang makan, kita puasa. Nanti Allah akan kasih kita. Dan ketika tangan itu menengadah, meminta kepada Allah, seketika itu juga Allah mudahkan doanya. Gitu. Banyakin kebaikan-kebaikan, teman-teman sekalian. Maka Anda akan sehat. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, mungkin dia belum banyak berbuat baik. Sekarang kalau saya tanya, teman-teman sekalian di sini, maukah Anda dikasih paket iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau? Kalau saya mau, sangat mau. Tapi kan nggak bisa. Kerjalah apa segala macam. Pertanyaannya, bagaimana kita dapatkan pahala iktikaf? Kata Nabi SAW apa? Membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Contoh, misalkan tempat ini penuh, lalu ada orang di depan sana, di belakang sana pengen masuk. Anda melihat di depan Anda, dia tidak kelihatan ada tempat untuk duduk, di depan Anda kosong, hajatnya dia duduk di majelis ini. Lalu Pak, sini Pak duduk. Anda ngasih tempat ke dia itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Islam tuh begitu. Ada teman kita lagi pakai sepatu, terus dia mau wudhu, hajatnya dia mau wudhu pakai sandal. Anda siapin sandal untuk dia, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh Masjid Nabawi. Subhanallah Islam. Maka jangan pelit dengan kebaikan. Help them, bantu mereka. Ya, karena kolbu itu teman-teman sekalian
nutrisinya adalah kebaikan. Ya, nanti kita baru masuk ke itunya. Nutrisi kolbu kita adalah kebaikan. Maka mulai sekarang jangan pernah terlewatkan untuk berbuat baik kepada orang lain setiap hari. Jangan pernah lewat. Ya, dan nanti Anda akan rasakan, Anda akan damai, tentram, bahagia. Kalau mau sakit, kalau dikasih sakit sama Allah, Anda akan bilang, ya Allah, kalau memang Engkau belum berkehendak untuk sembuhkan penyakitku, maka aku ikhlas ya Allah. Tapi kalau waktunya sembuh, maka sembuhkan dengan mudah, dengan murah. Maka bisa jadi minum kayak beginian Allah sembuhkan. Seperti itu. Masya Allah ya. Beruntunglah kita dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Beruntung sekali bos sekalian. Ya. Dan itunya lagi, tadi kan ada software, ada puasa, ada sedekah, ada sholat. Software yang keempat ini yang sebenarnya tadi sudah disebutkan, yaitu bacalah Quran. Bacalah Al-Quran. Bacalah Quran. Ketika Anda baca Quran, minta, ya Allah, jadikan dengan bacaanku ini Engkau sembuhkan sakitku. Boleh nggak gitu? Boleh. Silakan. Minta sama Allah. Jadi kita bergantungnya kepada Allah dulu, bukan kepada manusia. Gitu loh. Bukan kepada makhluk. Nanti Allah akan urus urusan kita, teman sekalian. Tenang aja. Apa susahnya Allah mengobati penyakit? Ya, yang sampai detik ini saya katakan, dunia pengobatan barat yang diagung-agungkan dunia saat ini, sampai detik ini, ingat baik kata saya, sampai detik ini dunia pengobatan barat nggak bisa ngurusin diabetes. Betul? Orang harus minum obat seumur hidup. Pertanyaannya, apa Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang nggak menciptakan obat diabetes di atas buminya ini? Pasti ada. Sampai detik ini darah tinggi nggak bisa diobatin, masa harus minum obat seumur hidup? Apa Tuhan tidak menciptakan obatnya? Allah tidak kasih tunjuk kepada kita. Kenapa? Manusianya jahil, zalim. Bahkan ada guru saya mengatakan, salah satu guru herbal saya, dikatakan minum air kelapa itu. Air kelapa itu, dok, kalau ketemu pasien darah tinggi suruh minum air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang masih muda. Yang apa? Karena beliau seorang ilmuwan. Dia katakan air kelapa yang dagingnya masih halus banget. Ya, mau kelapa hijau, mau kelapa biasa, masih halus banget itu, minum tiap hari 1 buah. 3 bulan tensinya bisa turun insyaallah. Proven. Kenapa? Air kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu, teman sekalian, kalau kita lihat dalam air kelapa kan ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat, dan sangat isotonik dengan badan kita. Itu air kelapa. Produksi tanah Allah. Dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu, teman sekalian, Anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa Anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja, darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah, caranya gimana? Air kelapa di blender ya, blender gitu, nanti jangan disaring, tapi tunggu dia mengendap sendiri. Kata guru saya begitu, tunggu dia mengalir sehingga nanti kandungan dari katakan air kelapa tadi, mineralnya ketemu dengan jahe, kunyit segala macam tadi, itu akan turun yang endapan atau mungkin molekul yang senyawa gedenya, yang Anda minum tuh yang bagian tengahnya. Paham ya? Gitu. Tinggal Anda topping aja. Toppingnya pakai apa? Jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam, bisa diubah-ubah. Bahkan ternyata air kelapa ketemu sama habatus sauda itu akan jadi detox paling baik untuk badan kita. Air kelapa ketemu dengan habatus sauda, ya, tambahkan sedikit dengan kurma atau kasih madu, itu akan jadi detox yang terbaik untuk badan kita. Ya, jadi itu softwarenya. Ya, kita bicara software. Itu tadi loncat sedikit. Ya, jadi ada puasa, ada sholat, ada sedekah. Semua syariat itu sebenarnya secara umum menyehatkan. Ya, maka kerjakan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke hardware-nya. Hardware itu apa? Perangkat kerasnya, onderdilnya, suku cadangnya.
Manusia, ya, bahan baku kita adalah asam amino. Gen kita itu, saya pernah baca penelitiannya, ternyata subhanallah gen kita itu berada pada ikatan pH yang sangat tinggi. Jadi ikatan gen kita tuh pH-nya sekitar 9 sampai 10 ikatan gen. Maka kalau kita belajar dalam surat Abasa, ternyata salah satu tips kita untuk memperbaiki badan kita adalah mengganti atau memperbaiki isi piring. Bagaimana caranya? 4/6 isi piring kita mulai sekarang isilah dengan sayur dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya isilah dengan biji-bijian. Itu dalam surat Abasa. Biji-bijian seperti apa? Ya kacang kedelai yang organik mungkin, atau kacang hijau ya yang sehat gitu, atau mungkin almond, pistachio, walnut, atau kacang Arab atau chickpeas, itu biji-bijian. Atau biji-bijian seperti apa ya? Tasnya di mana ya? Ada biji-bijian nggak sih? Kayaknya nggak ada. Di tasnya itu di mana ya? Yang putih. Iya itu benar-benar. Ya maaf. Ini kan biji-bijian kayak begini. Ya, kelihatan nggak? Nggak. Ini, tapi ini bukan produk lokal sih ya. Ini namanya kacang dal. Ya, kalau yang suka makanan Timur Tengah bisa tahu tuh, atau India seperti itu, kacang dal, biji-bijian. Ya, jadi banyak sekali teman sekalian yang kita lihat. Ternyata dengan memperbaiki ya, dengan mengganti pola-pola makan ini. Oh ini dia, ini biji-bijian. Saya kemarin baca buku itu judulnya, bukan kemarin, kapan-kapan, How Not to Die. Yang mengarang seorang dokter juga di Amerika. Dia cerita, ini kan biji-bijian, kacang-kacangan gini kan, protein. Dia cerita tentang ada biji Brazil nut. Jadi ini bukan Brazil nut, ini kan walnut, ini kacang walnut. Ya, ini almond. Kemudian lagi ini pistachio. Ini pistachio, mana pistachio? Ini pistachio. Mana dia? Nih. Ini pistachio. Jadi mereka ini mengandung banyak sekali nutrisi penting. Bahkan pistachio ini dia mengandung serotonin. Serotonin itu hormon yang bikin tenang. Ya, maka sebenarnya kalau snack kita diubah kayak begini, ini kan ada kurma, ada kismis, ada kacang, bijian itu, gen kita akan diperbaiki sama dia. Sampai kayak begitu, insya Allah. Ya, jadi 4/6 itu nanti 4/6-nya buah dan sayur, 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya baru masuk protein. Ya, baru masuk protein. Ubah isi piringnya mulai sekarang. Jadi kalau Anda tetap pengen makan nasi, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh tetap makan nasi, tapi jangan banyak-banyak. Nasinya harus Anda campur dengan biji-bijian. Saya tidak mempromosikan produk ini ya, tapi mungkin ibu-ibu tahu produk ini ya. Pernah baca produk ini? Ini kan Grand Mix. Tahu ya? Jadi kalau Anda masih makan nasinya nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok makan aja. Nasinya. Nasi itu biang keroknya gula darah naik. Serius. Ya. Biang keroknya. Salah satu biang kerok sih ya, di samping gula pasir. Karena indeks glikemiknya tinggi banget. Ya. Emang ada beberapa yang saya sarankan, dan Bapak Ibu, teman-teman saya sudah sering dengar lah kata-kata saya ini. Kalau Anda mau benar-benar mulai hidup sehat, mulai sekarang, coba deh tantang diri Anda seminggu ke depan. No rice, nggak ada nasi putih. No flour, tepung. No sugar, nggak ada gula pasir. No minyak. Itu dulu deh. Jadi nanti kalau Anda ketemu dengan bakwan, ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim.
Tapi kan dokter, ini kan rezeki dari Allah, betul. Tapi kita boleh memilih kok. Anda, misalkan gini, Anda sajikan saya, misalkan gorengan, di sini buah-buahan, saya akan pilih buah. Kalau kita bisa mikir kok, ini kan nggak sehat, udah jelas nggak sehat. Anda kasih saya di sini misalkan bubur ayam, terus di sini Anda kasih saya rujak atau bubur alpukat, saya akan pilih bubur alpukat. Kenapa? I love my body, saya cinta dengan badan saya nggak mau zolimi dia. Tadi di mobil, sama Ustadz Lukman tadi, dalam perjalanan di sana saya kata, ini kenapa saya pusing ya, mual. Saya tanya sama beliau, ada pewangi nggak sini? Nyata ada. Sensitif banget badannya, langsung mual. Dan kita punya pewangi yang lain yang paling gampang kita dapat kayak pandan gitu kan, tinggal dipotong-potong terus bawa mobil selesai. Gitu loh. Karena yang mempengaruhi ini pewangi-pewangi sintetik itu kenanya ke kepala kita, mempengaruhi otak. Maka kalau Anda punya mobil, ya jangan pakai pewangi sintetik. Pakai pewangi alami aja. Ya, lebih baik ya. Seperti itu. Jadi pernam tadi ya, pernamnya sayur sama buah, sepernamnya biji-bijian, sepernamnya protein. Itu cara paling gampangnya. Sekarang kita belajar bagaimana cara memperbaiki badan kita. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, saya kemarin sempat baca satu riset ya, itu ternyata subhanallah, kalau kita bicara tentang minyak zaitun itu ada di dalamnya namanya MUFA. MUFA itu monounsaturated fatty acid, salah satu minyak lemak yang terbaik lah. Kemudian kalau kita bicara kurma atau madu, maka dalam kurma dan madu ada asam amino, mereka bahan baku tubuh kita. Ada lagi namanya mineral yang dikenal dengan selenium. Ya, selenium itu mineral yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan Anda tahu bahwa ternyata asam amino tadi, MUFA atau lemak tadi itu, dan selenium tadi ada pada produk yang luar biasa gampang kita dapatkan di negeri ini. Namanya apa? Kelor. Kelor itu hampir lengkap asam amino, Pak Sur. Daun kelor. Dia bisa, kalau asam amino maka dia bisa memperbaiki gen. Selenium pada kelor itu bisa mencegah kanker. Jadi kalau ibu-ibu mau nyobain ya bikin biasa pakai sayur bening gitu ya. Dibikin aja kelor. Sebenarnya sayur asam amino. Namanya sayur pencegah kanker, apalagi sayur lemak, karena kelor mengandung lemak seperti lemaknya minyak zaitun. Itu dahsyatnya kelor. Kalau Anda ambil kelor lalu Anda blender sama air kelapa muda tadi, lalu bubuknya Anda biarkan 6 jam dulu, nanti bubuknya Anda balurin ke badan, dia akan mengikat racun. Itu kelor. Ya. Kalau pagi kelornya, daun kelor tadi Anda fermentasi, lalu Anda balurin ke badan, juga bisa ngangkat racun di badan. Memfermentasikan kelor. Luar biasa kan? Allah tuh luar biasa. Allah luar biasa menciptakan bumi ini untuk kebutuhan kita, teman sekalian. Tinggal manfaatin aja. Ya, minta petunjuk sama Allah ya. Jangan tanya manusia dulu. Nanti kalau manusia second line lah ya. Lini kedua baru tanya manusia. Tanya sama Allah dulu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, seperti itu. Lalu kita bicara tentang badan kita secara umum. Maka badan kita secara umum sekalian, kunci pertamanya adalah Anda pahami dulu bahwa sekarang sains memang menjelaskan bahwa kita itu ternyata punya 3 otak. Otak pertama ini, otak kedua perut, otak ketiga ini. Yang menjadi pengendalinya siapa? Ini. Ya. Heart, mereka katakan heart, hati. Tapi Islam menyebutnya kolbu. Kolbu itu apa? Saya tidak bisa mengatakan kolbu itu jantung, karena dia sosok apa ya? Dia melambangkan unity, gabungan dari fisik dan ruh. Kolbu itu begitu, dia mengendalikan. Ya, maka kalau orang yang menjaga imannya dengan baik,
maka tidak akan mungkin dia memasukkan sesuatu yang tidak sehat, nggak mungkin. Ya. Dan ternyata 80% moodnya badan kita atau mungkin imunitas kita itu dibuat di pencernaan. Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin alami minuman yang Anda makan, semakin baiklah mood Anda. Jadi sekarang kalau mau memperbaiki moodnya, maka benerin makannya. Semakin alami dia, semakin fresh dia, maka akan semakin sehat pencernaannya, semakin sehat otaknya. Kenapa banyak orang makan nasi padang ngantuk? Kenapa? Kenapa orang banyak habis makan nasi padang mengantuk? Coba saya tanya kenapa? Bukan karena kenyang loh. Kenapa? Karena yang dimakan sudah miskin enzim, miskin serat. Kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan yang masuk, maka tubuh minta rehat. Maka malam, kata Allah dalam surat An-Naba itu kan waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Jadi malam itu ketika matahari tenggelam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Waktunya untuk istirahat. Seperti itu. Orang makan nasi padang, apakah nasi padang salah? Enggak salah. Orang Padang dari zaman dulu makan nasi padang, tapi habis makan nasi padang mereka bawa kerbaunya, bawa sapinya, bawa sepedanya, bawa gerobaknya pergi ke sawah berladang berkebun. Zaman sekarang kita ngapain? Update status. Ya kan? Makanan yang masuk tidak dibakar. Udah gitu orang tua kita, kalau Anda lihat sekarang ada snack, panitia siapin snack. Orang tua kita zaman dulu, coba lihat apakah mereka makan kayak kita zaman sekarang. Kadang-kadang makan pagi itu sarapan sederhana, ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus, minum teh tawar, kopi pahit, selesai. Cukup untuk aktivitas. Zaman sekarang satu piring isinya udah nasi uduk lah, nasi apa, belum lagi ada minyaknya, belum lagi teh manisnya, belum lagi bakwannya, belum lagi telurnya. Sedangkan pagi itu jangan banyak makan, karena pagi hormon lapar kita namanya ghrelin hormon itu paling rendah. Maka pagi-pagi jangan banyak makan. 7 butir kurma, 1 gelas air jahe atau air serai, 1 sendok makan madu cukup sampai siang, bahkan sampai sore. Cukup. Ya. Jadi pagi-pagi saatnya Anda berpisah dengan abang bubur ayam. Bye-bye bang, saya sudah kembali hijrah ke makanan, gitu kan. Jadi nanti kalau udah menerapkan pola-pola kayak begini, sebenarnya berat badan itu akan turun dengan sendirinya. Tenang aja, akan turun dengan sendirinya. Nggak usah ribet ikutin diet ini diet itu. Kalau kita ngurangi kalori yang masuk, pasti turun dengan sendirinya. Ya, gimana mau sehat pagi-pagi? Teh manis, ada nasi kuning lah segala macam, karbo semua. Betul? Jadi mau berubah nggak? Serius? Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu mau berubah nggak? Allah saksinya ya. Allah saksinya. Kenapa? Oh, Pontianak kata Pak Sur paling sering gorengan. Jadi mulai sekarang mau nggak stop makan gorengan? Berat dok, berat. Sedih hatiku. Kemarin waktu di Batam, saya kajian begini, tiba-tiba pas sesi akhir ada yang tanya pakai kertas. Dia gini, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum dokter. Ya, kan, saya penjual gorengan. Kata dia gitu. Setelah mendengar kajian dokter, saya jadi merasa bersalah jualan gorengan, dia bilang. Kata dia gitu Pak Su. Terus saya bilang sama dia gini, Pak Bu, sekarang ini yang kita kerjakan, we are creating market. Kita sekarang menciptakan market baru. Anda mungkin nggak sadar, kalau Anda sudah mulai ber-JSR-an ria ini, ya, maka Anda sudah tidak tertarik lagi dengan gorengan. Artinya apa? Abang gorengan, saya bilang sama dia, apa susahnya Anda mengganti dengan jualan buah potong? Betul? Dan kalau teman-teman di sini sudah mulai otaknya mulai sehat,
Jadi otak sehat itu tandanya apa? Ketika lihat buah, lihat sayur, senangnya luar biasa. Itu otak sehat. Yang belum sehat gimana? Lihat gorengan berbinar-binar, itu belum sehat. Ya. Ada bayangkan tepung digoreng, kasih minyak, gitu loh. Nanti teman-teman sudah mulai mikir, kayak kemarin Bapak sekalian, subhanallah, saya cerita, kalau sudah mulai badan tuh Anda sayangi banget, Anda mulai mikir makan serius. Bayangin Pak Bu, ngaji udah makan berlebihan sedikit, ngaji nggak bisa banyak-banyak. Udah makan berlebihan sedikit, doa nggak bisa berlinangan air mata, nggak bisa, serius. Sayang. Ya. Ada juga kemarin pas di Jakarta, ada ibu-ibu, entah ibu-ibu atau bapak-bapak lah, dikasih dokter. Setelah saya dengarkan dokter, saya mohon saran dan nasihat dokter, karena saya jualan kue. Isinya apa kue? Tepung, gula, mentega. Sehat nggak? Udah tahu nggak sehat kan? Saya pesan kepada Anda ini, pesan moral. Kalau Anda bisnis kuliner, tolong pikirkan baik-baik. Jangan sampai produk Anda membuat orang yang sehat jadi sakit. Ya. Jangan bikin produk yang membuat orang awalnya sehat, gara-gara mengkonsumsi produk Anda tiap hari, orangnya kena darah tinggi, kena kencing manis, kena kolesterol. Dosa kita. Betul nggak? Adakah substitusinya? Ada. Itu yang ibu yang bertanya itu, dia bilangin, dokter, setelah saya dengar kajian dokter, saya jadi mulai berpikir tentang jualan saya, karena saya jualan cake. Bahkan saya bikin cooking class, bikin kue-kue gitu kan. Ya subhanallah. Dan saya bilang sama dia gini, saya harus bijak juga. Kalau ini jadi mata pencarian utama Anda, jangan langsung stop. Tidak boleh. Tapi Anda sudah harus cari penggantinya. Tepung sehat sekarang banyak. Gula, pengganti gula pasir ada. Banyak kok. Saya kemarin makan bakwan di Bandung. Di Bandung itu ada satu restoran, ya. Dan saya tidak ada hubungan apa-apa dengan restoran ini, tapi saya suka karena di situ apa-apa yang saya sampaikan sudah terjemahkan dan menjadi makanan. Restoran itu namanya Green and Bean. Jadi kalau teman-teman pergi ke Bandung bisa makan di situ. Nggak ada minyak, nggak ada tepung, nggak ada nasi. Tapi di situ saya makan bakwan. Kok makan bakwan? Bala-bala kalau bahasa Bandungnya. Bakwannya dibuat dari tepung non gluten. Oke? Sayurnya organik. Dan bakwan tadi tidak digoreng tapi di bake di oven, dipanggang. Saya makan. Di situ saya dikasih kerupuk, tapi bukan kerupuk tepung, tapi kerupuknya dari sorghum. Bisa? Gak digoreng juga, dipanggang, gak ada minyak. Saya di situ makan pizza, tapi pizzanya bukan dari tepung. Jadi ternyata substitusinya banyak sekali kita bisa buat. Yang jadi masalah sekarang ketika saya pergi ke tempat-tempat kan dakwah kayak begini di mana-mana, panitia bingung mau ngajak saya makan di mana, karena kita nggak ada restoran sehat. Betul? Artinya apa? Peluang kan? Peluang. Bisa Anda bikin. Kemarin sempat di Batam itu panitia ngajak saya makan malam. Menghormati mereka, saya makan. Dia nggak tahu juga mau ngajak makan di mana. Akhirnya pergilah ke sebuah restoran Sunda. Di situ saya makan tom yum. Paginya leher saya sakit. Kenapa? Ternyata tom yum pakai micin. Gitu. Artinya apa? Kita sedang creating market. Kita sedang menciptakan pasar baru sekarang. Pasar yang orang sudah tidak mau lagi gula pasir, orang sudah tidak mau lagi banyak-banyak makan tepung, orang sudah tidak mau lagi makan minyak-minyakan, kan gitu. Peluang? Peluang. Ya. Artinya apa? Anda bisa mengambil peran ini. Dan ingat, ketika Anda membuat satu produk, sekalian, ini kalau bicara sedikit entrepreneurship-nya ya, lalu Anda niatkan itu untuk mengambil tanggung jawab memenuhi hajat kaum muslimin, maka setiap produk yang Anda jual dan dimakan orang tadi, Anda dapat pahala besar. Kayak begitu. Ya, abang bubur ayam bisa nggak diganti? Bisa. Abang jualan nasi uduk, nasi kuning bisa nggak diganti? Bisa. Bisa, semua bisa diganti.
Cake pun juga bisa, ya, sangat bisa. Ada beberapa ibu-ibu yang, kalau teman-teman saya pernah posting ibu itu, namanya ibu, saya nggak tahu nama ibu itu siapa, tapi akunnya Nana Cuisine. Nana Cuisine. Ibu itu bikin masakan sehat sendiri di rumah. Kemarin di Batam, alhamdulillahnya, ba'da acara itu ada bazar sehat. Jadi panitia di situ menggerakkan namanya komunitas muslimah peduli sehat. Jadi sekarang mereka bikin healthy cooking Islamic. Diajarin cara masak yang sehat. Artinya apa? Acara kayak begini jangan berhenti di sini. Kita harus bantu ya pemerintah, tolong orang lain menyiapkan makanan-makanan yang sehat dan halal. Ambil peluang itu. Ya. Dan caranya juga sangat banyak sekalian. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana konsep-konsepnya. Salah satu makanan yang paling sehat di dunia yang diakui oleh WHO atau PBB namanya kimchi. Betul? Kenapa kimchi itu menjadi makanan paling sehat? Karena fermentasi. Indonesia juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah dengan itu. Korea, kita punya tempe, ya. Tempe ini, ya, subhanallah, ya, salah satu makanan paling sehat. Kalau saya suka menyebutnya salah satu makanan fermentasi paling sehat, ya, tempe, ya. Jadi tempe itu probiotik. Nanti kalau mau belajar tentang itu semua detailnya probiotik, prebiotik, mungkin Pak Surya lebih paham. Tapi saya ngajarin sisi makanannya. Ada bayangkan probiotik kayak begini, dan tempe ini buat sekalian itu luar biasa efeknya ke badan. Ya, masalahnya ini kan tempe ini probiotik. Probiotik ketika digoreng kan biotik. Biotik itu kan kuman baik, probiotik. Ketika digoreng mati kumannya. Betul Pak? Betul. Makanya tempe itu kalau Anda mau sehat jangan digoreng. Tuh, makan tempe mentah, tenang. Yang pengusaha tempe tahu tempe yang kita buat ini sebenarnya kedelainya sudah direbus, sudah dikukus, sudah dimasak bagi sebenarnya. Tambahkan ragi, matang dia. Ya, jadi tempe itu ketika kita olah sekalian, ya, kita padukan dengan salah satu prebiotik yang paling baik namanya kurma, maka menjadi sangat sehat. Ya, menjadi sangat sehat. Apalagi Anda mungkin hari ini kita mau bikin jus tempe. Mau nyobain? Nah, coba Pak Dokter. Ini Pak Dokter. Kita coba bikin jus tempe. Kita punya blender. Dan ini bisa jadi makanan buat bayi. Ya, asal tempenya sehat. Tempe sehat itu seperti apa? Non rekayasa genetik, kedelainya kedelai lokal, non pestisida. Insya Allah sehat. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin nih tempe, jus tempe. Ini dimasukin. Mateng nggak nih? Nggak mateng. Belum mateng. Pakai air, Hah? Pakai air ini aja nggak apa-apa. Kurang air. Tambah air lagi. Paku ya. Jadi Bapak sekalian, tempenya kita kasih kurma. Bijinya dibuang ya. Keras. Secukupnya. Kurma yang kalau Bapak Ibu ada lihat postingan saya di feed ya di Instagram, salah satu prebiotik terbaik kurma. Ya,
Jadi kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang makan kurma ajwa, tadi Pak Surya tentang kurma ajwa, secara spesifik kurma ajwa ternyata emang dia bisa menghindarkan sihir. Tapi secara umum makan kurma itu 7 butir sehari cukup. Cukup. Jadi Anda makan kurma 7 butir, kemudian Anda minum zaitun ya. Kemudian Anda minum madu, itu sudah powerfulnya luar biasa. Ya, sangat powerful ya. Cukup. Nah, kita tambahkan sedikit sama jahe. Jahe kan? Dah. Dan dikasih sedikit garam. Tuh. Dah, kita coba. Coba deh, maaf. Mati dulu. Kentelan. Kurang air. Bismillah. Kurang madu. Cuma sini dikit. Senang lihatnya ya. Baik, jadi selain teman-teman bisa bikin jus seperti udah cukup. Hah? Sudah dah? Udah, cobain. Semoga sesuai dengan harapan. Ada yang mau? Buatlah sendiri di rumah. Pak Sur minum dulu Pak Sur. Cobain dulu Pak Sur. Rasanya gimana? Jus tempenya bikinan Zaidul Akbar. Saya khawatir minta lagi sih. Dikit amat. Susah berkata-kata, dia lihat mukanya udah kelihatan berubah. Mana mic ya, mic ya? Mana mic? Kasih testimoni sedikit. Ada mic, panitia? Maaf. Pinjam mic, pinjam mic. Coba. Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa merasakan kalau makan tempe itu seperti apa makan tempe mentah. Enggak mau kan? Tapi setelah dibuat jus itu ketagihan. Silakan dicoba ya, yang mau coba, luar biasa. Dan ini bukan sembarang jus ya, tapi ada probiotiknya, ada prebiotiknya, ada mineralnya, ada jahenya. Jadi selain healthy, dia juga tasty, sangat lezat ya. Nanti mungkin bisa dicobain yang bisa mendapatkannya, karena nggak banyak ya. Kok nggak ada itu ya? Cabai rawit, cabai. Kalau ada. Ya.
Silakan, silakan. Tadi saya ada cerita kepada Bapak sekalian, ada air panas nggak? Air panas. Kalau ada. Cerita tentang ultimate kunyit itu loh. Jadi ultimate kunyit itu teman sekalian isinya kan ini. Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Ya. Inilah minuman yang saya pribadi surprise-nya luar biasa, tapi memang kita sudah teliti ini. Jadi minuman begini, ini kandungan antioksidannya sangat tinggi, ya. Jadi kalau Anda campurkan kunyit, ketemu serai kayak begini dan ketemu bawang putih, kemudian kasih madu, kasih aduk, maka yang menstruasinya bermasalah bisa diperbaiki sama dia. Ini. Ya, kemudian yang menstruasi nyeri juga, insya Allah juga bisa, termasuk ini minuman kesuburan yang luar biasa. Ya, kunyit, serai sama jeruk nipis, ya. Enak Pak. Ibu-ibu nggak cobain nggak? Kok ibu nggak dikasih? Panitia kasih ibu-ibunya juga tuh. Jangan bapak-bapak semua. Pindah ke sini. Gitu. Nanti biar ibu-ibunya bisa bikinin bapaknya itu. Enggak, dikasih air panas ya Pak Sur. Air panas ini kalau ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala teman sekalian memberikan kepada kita banyak sekali ciptaan ya, produk-produk ciptaannya itu yang subhanallah kalau kita manfaatkan itu efeknya memang luar biasa, sangat luar biasa ya. Contoh bapak-bapak nih mulai sekarang, saran saya ya, kalau pagi-pagi Anda masih ngeteh, terutama teh-teh saset, saran saya ganti saja dengan teh-teh herbal kayak begini. Anda bisa ganti dengan bunga lawang, Anda bisa ganti dengan cengkeh, Anda bisa ganti dengan kayu manis, atau minimal tadi pakai jahe atau serai. Ibu-ibu bikinkan, ya, karena Anda yang biasanya menyiapkan makanan untuk suami, ya, jadi diganti. Dan minum minuman kayak begini, makanan kayak begini itu sebenarnya kayaknya simpel, tapi efek jangka panjangnya luar biasa, ya, efek jangka panjangnya luar biasa. Termasuk kalau kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan kayak begini ya, kayak brokoli kayak begini, ya. Brokoli teman sekalian, jadi pagi-pagi kalau Bapak Ibu bisa mengganti sarapannya bisa. Caranya gimana? Saya ajarin. Ini Anda bisa bikin salad, ya, mentah kayak begini. Caranya gimana? Saya bikinin sekarang, ya. Jadi brokoli kayak begini, kita bisa enggak, ini dipotong-potong aja. Cara bikin salad yang simple. Ya, jadi sebenarnya semakin mentah, Bapak sekalian, makanan yang kita konsumsi itu kalau dia organik ya, maksudnya nggak ada pestisida, sebenarnya semakin sehat. Ya, jadi nggak masalah makan mentah. Tapi nanti kita bisa bikin makanan tadi selain meskipun mentah, dia tetap terasa enak gitu ya. Tidak apa-apa, karena dadakan. Itu kurmanya tolong mana kurmanya tadi? Dikupasin, diambuang bijinya. Kurmanya. Sudah taruh sini.
Butuh berapa dokter? Butuh berapa? Ya 10 boleh. So, ya, nanti, ya di sampai jam 3 kali ya. Sampai jam ya, kita biar enggak apa, biar apa, selesai aja. Jam 3 kita selesai. Tutup jam 3 aja. Nah, di break tanggung lagi. Ya. Tapi setelah asar nggak ada sambungan. Ada. Baik. Ini bisa jadi sarapan pagi teman sekalian. Ya, caranya kan di sayur ada, saya masukin jeruk nipis ya, kemudian saya masukin madu. Wow. Simple sebenarnya sih ya. Cuman kita jarang ngerjain aja, jadi kayaknya jadi hebohnya luar biasa. Jeruk nipis. Sebenarnya kalau ada minyak zaitun, bisa ditambahkan minyak zaitun. Ada. Ada yang mau nyobain? Gula singkong. Nih, bagi-bagi. Iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mulai ngelihat apa yang saya sampaikan, sebenarnya simpel kok hidup sehat itu. Gak perlu ribet, gak ribet juga, ya, gak ribet. Bentar. Mas. Lupa saya. Ada yang harus tambahkan. Kacang-kacangan. Ada kismisnya juga. Mahal loh ini. Enggak lah, nggak boleh bilang mahal. Ya. Kan judul buat badan kita. Ya, silakan. Oh, sebentar. Mas. Shh. Dokter sini. Lupa saya. Garamnya lupa. Aduh. Dokter jadi tukang masak sekarang ya. Dah, cakep dah. Tambah lagi dikit. Kenapa kalau Anda lihat dari kajian-kajian yang saya sampaikan urusannya ke makanan? Kenapa? Karena makanan kayak begitu itu bisa mengubah gen Anda. Ya, bisa mengubah gen. Artinya kalau kita sudah mulai memperbaiki pola makan kita dengan cara seperti tadi ya, kita mulai mengurangi yang bikin masalah, minyak kurang, nasi putih kita kurangin, gula pasir kita kurangin, kemudian tepung-tepungan kita kurangi, maka badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri. Sebenarnya gitu aja sebenarnya. Saya pernah punya pasien, ya, ibu itu dia kena autoimun, ya, dia tinggal di Bintaro, ya, subhanallah. Suatu hari datang ke saya dan sudah 5 tahun, dia umurnya 43 tahun, dan dia 43 tahun itu sudah minum steroid. Akibatnya menopause pada usia 43 tahun, udah nggak mens lagi. Subhanallah, akhirnya ketemu saya saat itu dan saya anjurkan beliau ya memperbaiki pola makan segala macam, termasuk minum serai, dan hasilnya spektakuler. 3 bulan kemudian kuasa Allah, izin Allah, beliau mens kembali.
Iya, dahsyatnya. Jadi jangan pernah meremehkan ciptaan Allah. Jadi kalau kita sudah mulai yakin dengan itu teman sekalian, maka sebenarnya banyak sekali yang akan kita dapatkan, ya. Jadi ketika kita minum jahe itu kita bukan cuma dapat panasnya doang, kita dapat antioksidannya, kita dapat anti kankernya, kita dapat buat emahnya, ya banyak sekali. Ya. Itu bapak-bapaknya nggak dikasih ya? Kurang banyak, bikin sendirilah di rumah, kan sampel aja. Jadi kayak begitu tuh bisa jadi sarapan pagi-pagi, nggak usah banyak-banyak, satu mangkok kecil cukup kok. Ya, kita bisa mengganti pola makan yang tinggi karbo, miskin serat, miskin enzim dengan makanan kayak tadi. Ya, sesimpel itu coba, masya Allah kan. Makanya saya pesan kepada Anda yang mungkin punya masjid, ya, atau mungkin kita punya pondok seperti Ustadz Lukman gitu ya. Mari kita wujudkan generasi sehat di masa depan itu dengan mengembalikan makanan mereka ke makanan-makanan yang alami, yang fresh, halalan, toiban. Jangan ada lagi misalkan mie instan di pondok, ya nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, sampaikan kepada mereka, ya. Atau mungkin gula pasir, ya, tepung-tepungan. Kenalkan mereka dengan makanan sehat, sehingga nanti kebiasaan itu yang akan mereka jalani, ya. Apa mungkin mereka lakukan tiap hari. Ya, sehingga mereka ketika keluar dari pondok itu mereka bisa menyampaikan pesan kesehatan ini kepada orang lain. Dan saya sampaikan, sehat harus membuat kita makin taat. Ya, kalau nggak taat dengan sehat tadi, sakit mungkin lebih baik. Ya, seperti itu. Enak nggak saladnya? Enak kan? Alhamdulillah. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya, saya memberi contoh aja, ya. Sebenarnya ibu-ibu jauh lebih canggih dari saya, ya. Anda lebih canggih. Nanti kalau sudah mulai gerakan ini, kita mungkin di mana-mana hidup sehat seperti ini, maka kita akan punya market sendiri, ya. Kita akan punya pasar sendiri, ya. Jadi kita sudah abang-abang yang jual gorengan gitu, nanti mereka berubah jualannya, ya. Yang jualan gak sehat juga akan berubah, ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Baik, dan terakhir ya, jadi tadi ada saya sampaikan tentang rempah ya, rempah saya kira sudah paham lah ya. Jadi teman-teman di sini saya kira mungkin banyak ikan, ya banyak ikan. Jadi kalau ada namanya pindang mungkin kalau di Palembang, saya nggak tahu di sini apa. Jadi cobalah mulai sekarang ketika Anda bikin pindang atau mungkin gulai-gulai tanpa santan, kuahnya Anda makan atau minum. Karena dalam kuah itu mengandung herbalnya, rempahnya. Jadi kalau makan misalkan pindang atau mungkin gulai ikan gabus gitu kan, yang pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai serai gitu, kuahnya diminum. Itu obat, ya. Termasuk saya memang sengaja minta kepada Anda, kepada Ustadz Lukman ini. Dan saya kira mungkin teman-teman di sini sudah tahu lah ya tentang lidah buaya. Saya ingat banget pengalaman saya menggunakan lidah buaya ini. Jadi ayah saya dulu pernah kena namanya gastritis erosif. Jadi lambung beliau tuh berdarah. Ya, lambung beliau itu berdarah. Ya, sampai ke BAB-nya itu campur darah. Dan saya ingat banget salah satu yang saya diajarkan dulu adalah menggunakan ini, ya, lidah buaya. Kebetulan saya itu beliau dirawat di rumah sakit dan setiap bisa beliau minum atau makan, saya suruh beliau makan ini. Itu nggak ada 3 hari 2 harian itu pendarahannya berhenti, ya, lidah buaya ini. Jadi lidah buaya ini kalau boleh saya sampaikan ini salah satu produk lokal yang kalau boleh saya sarankan, coba Bapak Ibu makan ini. Bagaimana cara memakannya? Anda bisa bikin wedang jahe pakai lidah buaya, bisa, ya, atau kunyitnya pakai lidah buaya, kunyit asam gitu kan, Anda bisa makannya, minumnya pakai lidah buaya. Dia bisa bermanfaat untuk wasir, ya, buat emah, ini obatnya emah nih, lidah buaya ini, ya. Jadi wedang jahenya pakai lidah buaya, ya. Dan ini ibu-ibu, Anda bisa blender lidah buaya seperti ini, ya. Kemudian dikasih garam sedikit, ya. Kita nggak usah contohin lah, dikasih garam sedikit nanti, lalu dia kan nyatu dalam airnya.
itu buat spray, buat semprot ke kulit kita, bisa melembabkan, dia moisturizer seperti itu. Dia juga bisa untuk membersihkan, dan lidah buaya ini salah satu tanda kutip antibiotik alami. Ya, jadi kalau ada luka, saya nggak tahu Pak Surya sudah pernah mempelajari belum ini sebagai antibiotik. Tapi setahu saya juga dia punya khasiat sebagai antibiotik topikal, benar kan? Sudah digunakan di luka. Jadi ini salah satu terapi untuk luka. Ya, bagaimana caranya detailnya hanya beliau ahlinya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau nanti di rumah Anda punya orang tua, keluarga atau siapapun saudara yang mungkin ada luka kencing manis, nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Suryadi. Bagaimana caranya dengan menggunakan tadi kan madu, zaitun, kurma sama gamat, bahkan lidah buaya. Ya. Jadi Allah Bapak sekalian tidak akan mungkin meninggalkan kita untuk menjadi Abdullah ya tanpa menyiapkan sarana prasarana yang nggak mungkin. Ya. Dan di mana tempat itu diciptakan Allah, maka di situ biasanya ada produk-produk lokal yang khusus untuk daerah tersebut. Indonesia kaya dengan rempah, Indonesia kaya dengan rimpang. Ya, maka jadikan itu sebagai asupan kita tiap hari. Ya, rempah, rimpang, sayur, rempah, rimpang, sayur. Ya, kalau Anda yang sempat baca tulisan saya, postingan saya tentang jamur ya, jamur itu salah satu pengikat logam yang sangat baik, dan dia merupakan salah satu produk fermentasi yang juga baik, jamur. Ya, jamurnya Anda bisa bikin sup jamur, kasih sayur gitu kan, Masya Allah. Simple sebenarnya, asal kita mau. Tapi ingat, mulai kurangi yang tidak sehatnya. Ya, kita mulai switching. Anda sebenarnya bukan butuh nasi putihnya, Anda butuh karbohidratnya. Gitu. Tidak mesti makan nasi putih kok, kita makan buah juga bisa juga dapat karbohidrat. Ya, tenang aja. Jadi kita bukan anti karbohidrat, tapi kita butuh karbohidrat yang kompleks. Contohnya brown rice atau beras coklat atau beras merah atau beras hitam. Itu kan karbo yang kompleks, yang sehat, masih tinggi seratnya. Ya, jadi tidak usah khawatir, you don't have to eat less. Ya, kalau bahasa mereka gitu. Kalau orang Barat, Anda tidak perlu mengurangi makanan, but you just have to eat right. Tapi Anda cukup makan yang benar. Ya, jadi nanti kalau sudah ngerti polanya, Anda tidak akan mau lagi nyampahin badan. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak akan mau banyak-banyak makan. Gak mau. Kenapa? Makan yang banyak melemahkan iman. Lebih sayang iman atau lebih sayang makanan? Lebih sayang iman. Gitu. Nanti lama-lama badannya akan langsing. Dan ingat, hubungan suami istri pun bisa diperbaiki dengan ini. Ya, laki-laki yang pengen memuaskan istrinya, ya hiduplah sehat. Karena banyak kasus perceraian gara-gara suami nggak puas atau istri nggak puas dalam hubungan biologis. Banyak loh. Jadi makanan itu urusannya sampai ke negara. Maka kata beliau tadi itu kan, kata beliau Pak Surya itu kan, itu di Jepang itu makanan-makanan itu, dan Jepang merupakan salah satu negara yang termasuk blue zone. Blue zone itu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ada Jepang, tidak semua tempat tapi ya. Ada Yunani sebagian, California ya juga sebagian, termasuk Korea. Dan ternyata rahasianya apa? Karena mereka healthy food, makanan mereka. Dan itu dipaksain sama negara. Ya, maka kayak kita bicara lihat di Jepang nggak ada warteg. Nggak ada warteg kan? Ya emang nggak ada warteg. Tapi maksud saya itu apa? Makanan di sana sayur, daging, masak, rebus, kukus, steam, makan, selesai. Begitu maksudnya. Nggak dipanaskan berulang-ulang. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan. Nggak usah dipanaskan. Seperti kata Pak Surya tadi, karena beliau kan lama di Jepang tuh, jadi ngelihat. Dan asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi? Banyak orang yang langsing-langsing, gitu loh. Orang di sana, ya memang Jepang merupakan negara yang apa ya, angka bunuh dirinya juga tinggi di dunia, karena nggak ada Tuhan di sana kan. Tuhannya itu waktu sama uang, sama waktu uang gitu kan. Tapi kita umat Islam punya pedoman yang jauh lebih baik, ya. Mengikuti bagaimana pola-pola Nabi SAW. Jadi dengan puasa, Senin Kamis, Ayamul Bid,
atau puasa-puasa sunnah yang lain, kemudian ditambah lagi dengan berbekam, itu efeknya luar biasa. Tidak suatu kebetulan kata Nabi SAW berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Sebelum berbekam pada tanggal hijriah itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk puasa Ayyamul Bid dulu. 13, 14, 15-nya puasa. 17-nya, 16 istirahat, 17-nya berpuasa atau berbekam, maaf. Itu kan suatu pola sebenarnya yang kita bisa ikutin. Ya. Jadi begitu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ramuan herbal apa yang dapat mengobati saraf kejepit? Kalau sarafnya kejepit harus dibenerin. Ya. Tidak bisa ngandalin herbal doang. Ya, saya kira mungkin di sini ada teman-teman yang bisa udah pernah belajar ya tentang, mungkin Bapak Ibu tanya ke Pak Sur, kalau Pak Sur ada informasinya mungkin di sini, tapi kalau di Jakarta saya punya yang memang ahlinya untuk itu ya. Kemudian bagaimana cara penyembuhan kanker payudara dan kanker serviks? Kalau saya, salah satu yang saya anjurkan secara umum sih ya, kalau Anda atau orang kena kanker, maka yang saya sarankan coba mulai rutinkan berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua, switching semua sayur buahnya ke sayur buah yang organik, ganti. Ya, itu akan membantu. Yang ketiga, salah satu resep yang biasa saya sampaikan dan itu saya dapatkan dari guru saya juga adalah dengan menggunakan kunyit sama meniran. Kunyit sama meniran. Meniran apa? Nanti coba di browsing aja. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi ramuan kunyit, serai sama jeruk pis tadi juga bisa dipakai untuk membantu. Ya. Ramuan herbal apa yang tepat untuk program hamil? Silakan baca di postingan saya di Instagram, ada. Baca di sana. Itu ada 4 tulisan saya tentang promil. Hashtagnya promil JSR 1, 2, 3, 4. Baca. Ya, itu tulisan itu sudah saya tanyakan ke teman saya seorang dokter kandungan juga, dia sangat setuju. Nanti itu bisa jadi pilihan. Ya. Yang jelas sebenarnya hamil itu gampang-gampang susah. Ya, kapan hari ada acara saya di Depok, di Depok Jawa Barat, gitu kan, subhanallah, itu ada panitianya sudah 7 tahun nggak punya atau belum punya keturunan. Tapi apa yang terjadi teman sekalian, terjadi itu beliau ternyata yang dikerjakan tuh simple, banyakin puasa, sedekah, berbekam, pijet, hatinya dilapangkan, banyakin zikir, hamil. Yang diminum nggak spesifik, gitu loh, nggak spesifik. Kolbunya dibetulkan, diperbaiki dengan memperbanyak istighfar, salah satu contohnya ya. Karena emang dalam surat Nuh juga Allah sampaikan di situ, orang-orang yang memperbanyak istighfar maka Allah akan memperbanyak kebun dan anak-anak mereka. Ya, itu salah satu tipsnya. Ya. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, sudah jam 3 karena sudah masuk waktu asar. Bapak Ibu sekalian, sepakat nggak kalau acara atau mungkin hal seperti ini kita tidak lanjutin ke depannya dengan kita membuat ya komunitas satu gerakan. Ya, gerakan-gerakan yang sifatnya sosial, yang nanti ke depannya kita bisa bantu pemerintah juga ya. Saat ini mungkin maaf BPJS pun sudah naik. Modal 10.000, 20.000 kita bisa beli rimpang, bisa beli rempah, kita biasakan puasa, insya Allah kan sehat juga sebenarnya. Ya, dan saya sangat tadi sempat ngobrol sama Ustadz Lukman juga. Ya, harapannya nanti akan ada komunitas-komunitas. Nanti kalau teman-teman di sini kita bikin, saya belum bisa janji, tapi mudah-mudahan nanti kalau ke depan kita datang atau saya datang ke sini lagi, ada bazar sehatnya. Jadi masyarakat dikenalkan dengan produk-produk sehat, ya. Ibu-ibu juga nanti bisa berjualan di sana, kenalkan itu semua. Saya kira mungkin akan banyak yang kita bisa lakukan untuk mengambil tanggung jawab menyiapkan produk-produk atau makanan-makanan yang halal dan sehat, ya. Nanti mungkin bagaimana teknisnya mungkin Ustadz Lukman ya mungkin nanti akan bergerak, termasuk saya sangat apresiasi kalau nanti kita bisa menggerakkan namanya sedekah sehat. Sedekah sehat itu seperti apa? Ya tunggu aja kabarnya.